Ada juga bilang ini kafe gitu. Sejak kita buka pagar GRC itu orang-orang semuanya kalau lewat itu sambil nengok. Bawa motor juga sambil nengok yang dibonceng. Itu ngebuat kita bangga sih ya. Maksudnya saya tahu desain ini nggak akan jadinya seperti ini kalau bukan karena kita dipush oleh beliau. Tapi ada kebanggaan tersendiri sih pada saat kita lihat orang-orang itu selalu nengok ke sini pada saat lewat. Yang membuat saya balik lagi tadi nggak habis pikir ya itu. Ini Bapak nggak akan nempatin kok mau kayak gini gitu loh. Kota Jakarta yang terdiri dari banyak kawasan, memiliki kawasan-kawasan yang dirancang cukup spesifik. Salah satunya adalah kawasan lama dengan elemen-elemen masa lalunya yang terasa akrab bagi warga kota. Di kawasan Menteng sebagai kawasan lama yang asri dengan konsep kota taman, banyak dijumpai taman-taman terbuka dan yang terbesar adalah Taman Suropati. Terletak di antara Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro. Dengan kawasan yang dirancang di tempat yang cukup strategis, tidak heran di kawasan ini banyak bangunan-bangunan rumah dinas para pejabat negeri, mulai dari rumah dinas wakil presiden sampai rumah dinas gubernur. Di sini itu kan sebenarnya ya kawasan mahal semuanya pastinya ya. Ini betul-betul di jantungnya daerah Menteng ya. Kita pasti seberangnya Taman Suropati juga. Kalau kita ngomongin mahalnya karena di sini mungkin ya luar biasa lah harganya lah. Gitu. Dan kebetulan bloknya rumah dinas Wisma Yani ini luar biasa besarnya. Mungkin setara 4 kafling mungkin ini ya. Sekitar hampir 7.000 meter persegi ya. Sebagai bagian dari sebuah kawasan lama, bangunan rumah tinggal yang tepat di depan Taman Suropati merupakan salah satu bangunan yang juga sudah berdiri lama. Sering banyak yang nanya masalah rumah ini. Ada yang nanya, ini buat apa? Rumah ini lagi direnovasi untuk rumah Panglima. Saya bilang seperti itu. Bangunan rumah dinas Panglima TNI yang menjadi bagian dari kawasan Menteng dikembalikan untuk menjadi seirama. Hal ini mengingatkan kembali pada semangat yang sama saat merenovasi bangunan-bangunan lain. Ruang-ruang yang lapang tanpa banyak sekat menjadi konsep keseluruhan rumah dinas yang mulai proses renovasi dengan membongkar semua partisi-partisi tambahan pada bagian interior rumah dan membuka akses-akses visual serta sirkulasi yang tadinya tertutup seperti jendela. Kalau untuk mulainya proyek ini, itu semuanya dimulai dari kunjungan dulu pada saat Pak Andika baru menjabat Panglima TNI, lalu ngelihat rumah ini. Nah, pada saat ngelihat rumah ini, ya rumah ini kayaknya nggak layak gitu untuk ditinggalin, apalagi untuk seorang kelas Panglima TNI. I want to restore, not to the original, but at least to make it more appropriate for CDF official residence.
Jadi ada keinginan dari beliau untuk membuat perubahan di rumah ini. Ya keinginan dari Pak Andika itu memang di ujungnya itu sebenarnya jangan tanggung-tanggung. Jangan kita membuat barang yang hasilnya itu setengah-setengah lah gitu. Nah, dari situlah mulai proses desain. Proses desain itu panjang. Tim arsitek kita itu, mereka itu buat gambar awal untuk renovasi di sini itu. Perubahannya itu selama, kita anggaplah 1,5 sampai 2 bulan perencanaan awal itu, setiap hari itu ada perubahan. Jadi bener-bener semuanya attention to detailnya itu bener-bener diperhatikan banget. Kenyamanan pada bangunan rumah tinggal menjadi faktor utama untuk dipenuhi. Ruang-ruang utama seperti kamar tidur dan ruang keluarga dilengkapi dengan furniture dari Jepara yang sangat terkenal dengan ukirannya. Semua konsep kita buat sama, mengusung tema klasik dan ukiran yang lokal dari Jepara. Yang kalau kita perhatikan, setiap ruangan memiliki ukiran yang berbeda-beda secara unik, secara khusus. Jadi masing-masing baik di kamar utama, kamar anak satu, kamar anak kedua, ukirannya berbeda satu dengan yang lain. Dapur sebagai jantung dari sebuah rumah, dilengkapi dengan perlengkapan dan peralatan modern juga terkini. Sebagai rumah dinas Panglima TNI, dapur ini didesain dan dilengkapi untuk mampu menyiapkan sebuah jamuan makan bagi tamu-tamu negara. Lalu ada peralatan masak yang sangat lengkap, mulai dari boiler, ada deep fryer, ada griller, ada wok, dan ada juga untuk masak seperti biasa. So peralatan ini sudah sangat lengkap. Ada juga chiller di bawah. Semua ini sudah kita siapkan untuk menunjang kapasitas besar, termasuk food system yang sudah kita pasang juga di atas. Dan ini adalah alat yang paling istimewa di tempat ini, di mana dalam alat ini saja kita bisa memasak 7 masakan dalam sekali masak. Jadi kita bisa memasak 7 menu yang berbeda dalam sekali masak. Dan alat ini sudah dilengkapi dengan 500 menu set makanan yang sudah kami install di dalam komputer ini, sehingga apabila suatu hari menu-menu makanan itu harus tampil, tinggal kita klik di layar yang ada di sebelah sini. Menunya sudah kita siapkan, ada yang lokal, ada yang western, tergantung dari permintaan daripada user nantinya. Dengan banyaknya aktivitas dalam sebuah rumah dinas, ruang-ruang fleksibel dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Ruangan aula ini merupakan ruangan yang dipakai untuk acara-acara yang besar, mungkin untuk pertemuan, untuk rapat, untuk video conference. Arahan dari beliau adalah kita men-setup ruangan ini se-fleksibel mungkin. Apabila ruangan ini sedang tidak dipakai oleh acara, mungkin table tidak perlu di-setup. Tapi apabila dipakai untuk acara mungkin makan prasmanan dan yang lain-lain, meja itu bisa kita masuk ke dalam dengan mobilisasi yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kalau kita lihat di depan ada Videotron. Videotron itu kita buat juga dengan tema klasik untuk elemen dekorasinya. Kalau kita lihat di bawahnya Videotron tidak ada ruangan yang tersisa, karena arahan dari Bapak adalah semua area harus kita bisa terpakai, jangan ada area negatif. Jadi di bawah ini sudah lengkap menjadi storage untuk pembersihan, untuk barang-barang, semua lengkap di bawah. Jadi tidak ada area yang terbuang secara sia-sia. Ada satu yang unik di ruangan ini, yaitu adalah tempat daripada operator. Tempat daripada operator ini kebetulan sekarang kondisi sedang terbuka, sedang terpakai. Tapi apabila tidak terpakai, area ini bisa kita tutup. Kita coba tutup.
Apabila keadaan sedang tidak terpakai, ruangan operator ini akan tertutup secara rapi. Barang-barang di dalam memang sedikit terlihat, tapi tetap kita balut juga dengan elemen laser cut batik supaya setidaknya menyamarkan barang-barang yang ada di dalam. Balik lagi, konsep transparansi itu kita usung di dalam elemen interior ini. Taman Suropati sebagai pusat wilayah Menteng sejak awal menjadi pertemuan aksis timur barat dan utara selatan Jakarta adalah taman terbesar di kawasan Menteng. Landscape rumah mengadopsi konsep yang sama dari taman yang terbesar di kawasan itu. Memiliki pohon-pohon existing berukuran besar yang makin ditampilkan dengan kontur tanah yang sedikit naik. Area hijau luas yang ditanami rumput dan pohon-pohon penunjang jadi penambah kontur, tekstur, skala, dan bentuk landscape. Beliau itu pengennya sesuatu yang lapang, supaya dapat untuk sudut pandangnya itu. Karena seperti yang kita tahu, beberapa bangunan-bangunan itu yang luar biasa lah, seperti Istana Presiden, Istana Bogor tadi, atau bahkan The White House. Itu benar-benar lapang dan bangunannya itu kelihatan megah karena balik lagi, itu dia ada di tempat yang lapang. Nah, itu konsep pertama yang beliau inginkan. Konsep kedua yang Pak Andika sampaikan ke kita itu pada saat itu adalah pohon-pohon yang ada di sini, itu pohon-pohon yang udah tua-tua banget. Salah satunya itu adalah pohon, kayak itu pohon beringin itu ya. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang pohon yang indah gitu kalau dirawat. Tapi tadinya itu benar-benar udah lebih ke angker ya daripada indah ya. Nah, itu beliau ingin diperindah, dipercantik. Gimana caranya kita bersihkan, kita trimming. Beliau juga punya vision itu untuk dimana pohon ini kan besar sekali, membentang sampai ke Taman Suropati sebagian. Nah, beliau itu pengen payung atasnya itu benar-benar kelihatan seperti sebuah payung gitu. Jadi benar-benar di engineer supaya bentuknya itu seperti yang ini sekarang jadi. Nah, selain itu adalah kontur-kontur tanah. Dikarenakan tadi kita itu pengennya semuanya itu hampir flat atau rata. Beliau pengen pohon-pohon yang ada ini yang indah-indah ini pengen ditonjolkan. Gimana caranya ya? Itu dengan kontur-kontur tanah yang agak ekstrim, yang nggak biasa, untuk menonjolkan keindahan pohon ini sendiri gitu. Existing bangunan rumah yang telah bertahun-tahun berdiri masih kokoh secara struktur. Dengan tambahan elemen arsitektur, dapat memberi kesan yang berbeda. Atap membran dengan bentuk-bentuk kurva yang dinamis memberi kesan solid tapi ringan. Menempel pada sekeliling bangunan juga menjadi elemen atap yang menarik pada pendopo. Petunjuk Bapak yang paling Bapak selalu inginkan itu membran itu nggak boleh satu layer, Mas. Jadi nggak boleh flat satu layer, tapi dia harus ada bertumpuk sehingga dari size, volume, dimensi, kalau bahasanya Bapak tuh kelihatan 3D-nya, kelihatan lebih skalanya lebih kelihatan. Semakin perbedaan gap yang tinggi itu akan menghasilkan desain dan skala yang lebih baik tentunya. Segala struktur itu kita di-challenge untuk buat cantilever, wide span. Jadi struktur itu semua menjorok keluar, overhang. Kemudian juga dari sisi bentuk yang terutama, pada umumnya bentuk atap konvensional adalah kan cembung, air jatuh ke kiri kanan. Tapi di saat ini kita coba untuk mengadopsi dengan bentuk atapnya itu adalah cekung. Nah, kendala yang mungkin terjadi itu adalah untuk mengatasi potensi water flow air. Nah, ditambah lagi untuk area drop off, kita di-challenge lagi untuk membuat atapnya itu lebih curve linear, jadi dia bentuknya S-curve. Jadi lebih terlihat skala dan dimensinya dibandingkan yang atap konvensional pada umumnya. Pendopo di taman depan yang luas menjadi tempat berkumpul, berinteraksi, juga memberikan arti penerimaan tuan rumah pada orang yang datang.
Tidak heran, desain baru yang menarik harus ditampilkan pada fungsi penerimaan ini. Ini kan gazebo, ini kan sesuatu yang merepresentasikan Indonesia gitu pada saat seorang Panglima TNI menerima tamu. Kita nggak tahu tamu dalam negeri atau luar negeri gitu kan. Nah, jadi untuk tempat menerima tamu, beliau punya pandangan bahwa kita ini harus menjadi tuan rumah yang terhormat lah. Makanya itulah didesainlah gazebo yang baru. Yang baru ini dimana konsepnya kita itu membuat satu area di mana itu juga harus terbuka dan juga balik lagi clearance-nya itu harus tinggi. Ini salah satu ciri khas Bapak tadi yang kelewat. Jadi Bapak itu kalau mau membuat sesuatu itu ya terkait dengan kemegahan tadi ya mungkin ya. Jadi itu harus tinggi clearance-nya. Makanya opsi-opsi lah muncul. Opsi atap itu ada beberapa ya tentunya ya. Tapi memang untuk sejauh ini untuk yang paling fleksibel itu menggunakan tensile membrannya Mas Boki ini. Yang membuat menarik itu karena kurvanya itu kita bikin nggak dome seperti biasa, tapi dome-nya itu dia ada cekungnya, Mas. Jadi kelihatan di situ ada kayak semacam tanduk yang naik. Nah, kemudian juga untuk ngarahin air kiri kanan, water flow, nah itu quite challenging sebenarnya. Ditambah lagi ada tambahan sayap wing ini, sebenarnya fungsinya itu untuk minimalisasi potensi tampias. Sisi wing, layer bawah bahasanya kami, tapi dari sisi looks jadi kelihatan masanya tuh kelihatan foamnya tuh solid di situ. Sebagai kawasan peninggalan zaman Belanda yang saat ini masih menjadi kawasan permukiman, bangunan-bangunan di kawasan ini banyak yang merupakan bangunan lama yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rumah dinas Panglima TNI yang sudah ditempati oleh beberapa Panglima TNI diwariskan dari Panglima satu ke Panglima berikutnya, agar tetap layak dihuni, tidak sekedar mewarisi, tapi menjaga, merawat, meningkatkan nilai estetisnya, termasuk merapikan kabel-kabel listrik yang ada. Tidak tampak lagi kabel-kabel listrik berlapis-lapis tersambung dari satu tiang ke tiang lain. Semuanya telah rapi tersimpan. Kondisi yang baik ini akan diteruskan bagi penghuni berikutnya. Yang membuat saya balik lagi tadi nggak habis pikir ya itu. Ini Bapak nggak akan nempatin kok mau kayak gini gitu loh. Itulah ya mungkin ya balik lagi tadi ya jiwa seni sama jiwa membangun lah kalau menurut saya. Menjadi bagian dari kota, bangunan rumah dinas Panglima TNI adalah bagian dari masyarakat, bukan saja menjadi kebanggaan, tetapi menjadi suatu sumbangsih yang bernilai bagi lingkungan, kawasan, dan warga kota jika keindahannya bisa dinikmati. Ada juga yang bilang ini restoran bang, ini taman seperti itu. Ada juga bilang ini kafe gitu, seperti itu. Sejak kita buka pagar GRC itu orang-orang semuanya kalau lewat itu sambil nengok. Bawa motor juga sambil nengok yang dibonceng. Itu ngebuat kita bangga sih ya. Maksudnya saya tahu desain ini nggak akan jadinya seperti ini kalau bukan karena kita di-push oleh beliau, tapi ada kebanggaan tersendiri sih pada saat kita lihat orang-orang itu selalu nengok ke sini pada saat itu.